Kalau seandainya itu nyeri tidak hilang secara otomatis ya, secara hilang sendiri, itu berarti ada suatu kelainan gangguan yang lebih permanen atau lebih berat. Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di program Sehat Yuk. Di episode kali ini kita akan membahas seputar rasa nyeri dan penanganannya. Setiap orang tentu pernah mengalami rasa nyeri. Ada yang skalanya ringan sampai rasa nyeri yang derajatnya cukup berat dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Sahabat Kompas.com, untuk membahas seputar rasa nyeri dan penanganannya, hari ini saya berkunjung ke Brain and Spine Center RSU Bunda Jakarta untuk berbincang dengan pakar kita, yaitu Dr. Ibnu Benhadi, spesialis bedah syaraf. Yuk ikuti saya. Nah, sahabat Kompas.com, sekarang saya sudah bersama dengan pakar kita nih, Dr. Ibnu Benhadi, spesialis bedah syaraf dari Brain and Spine Center RSU Bunda Jakarta. Beliau ini memiliki banyak pengalaman nih dalam hal penanganan masalah-masalah tulang belakang. Bener ya dok ya? Nah dok, karena kita sekarang tema kita adalah tentang manajemen nyeri dok. Boleh dijelaskan nggak sih dok sebenarnya rasa nyeri itu apa sih dok? Termasuk mungkin sumber-sumber nyeri di tubuh kita gitu dok. Karena nyeri ini merupakan anugerah Tuhan sebenarnya, ya, bahwa rasa atau modalitas adanya nyeri ini menjadi peringatan buat kita manusia ini, gitu. Ada sesuatu bahaya dalam badan kita, adalah pada tubuh kita kalau kita merasakan nyeri. Jadi nyeri itu ada di seluruh bagian tubuh kita, mulai dari kulit, kalau ada sesuatu luka, kecocok paku atau beling, akan sakit. Ada rasa timbul sakit. Otot juga bisa. Kita terlalu capek, pegel, sini pegel, pinggang pegel, kaki pegel. Nah itu adalah merupakan suatu perasaan nyeri yang gradasinya mungkin sedikit berbeda. Jadi mulai dari awal cuman hanya sedikit, rasa nggak enak nih, ngilu-ngilu. Itu juga merupakan salah satu bagian dari nyeri. Nah, semakin nyeri itu semakin kuat, kadang-kadang sangat mengganggu aktivitas atau kebiasaan sehari-hari seseorang lah. Bahkan ada yang sampai dia tidak bisa istirahat, kesakitan, terus miring ke kanan sakit, ke kiri sakit, sampai nggak bisa tidur. Dan itu sangat menyiksa si pasien itu sendiri. Adanya nyeri itu memang kita bersyukur bahwa Allah memberikan nyeri ini dalam kaitan adalah sebagai peringatan atau sebagai alarm pada tubuh kita untuk mendeteksi ada tidaknya suatu bahaya pada tubuh kita. Kita harus lihat lagi diagnostiknya harus tepat. Ini dari mana sumbernya, ini dari mana asalnya, apakah dari tulang, apakah dari tulang belakang, apakah penjalaran dari saraf yang kejepit di tulang belakang, ataukah dia lokal, atau malah bahkan mungkin sama-sama nyeri pinggang misalnya. Kita kalau ngomong tentang nyeri pinggang, mungkin gangguan ginjal, ada batu ginjal bisa bikin nyeri juga, yang kadang-kadang tempatnya mirip-mirip kayaknya nyeri pinggang, tapi sebenarnya dia tuh kelainannya ada pada ginjal. Nah, bener nggak dok, kalau makin tua kita tuh makin gampang merasakan nyeri dok, kayak bener-bener lebih banyak keluhan lah gitu kalau orang makin tua? Sebenarnya ambang nyeri atau kualitas nyerinya sama ya, tapi cuman dengan bertambahnya usia itu struktur tubuh yang bisa men-trigger nyeri itu makin bertambah. Maksudnya gimana tuh? Contoh, masih muda elastis nih, sendi-sendi masih bagus, elastis, masih kuat. Kita lari sampai 10 kilo masih kuat, nggak akan menimbulkan nyeri. Terus kemudian kita misalkan ya lari, otot-ototnya, metabolisme ototnya juga cepat, asam laktat nggak gampang ngumpul. Jadi
habis lari jauh nggak Biasa akan aja turun, gitu. ya. Tapi setelah usia lanjut, pembuluh darah mulai pada nyempit, elastisitas pembuluh darah dan sendi-sendi juga udah mulai berkurang. Itu men-trigger munculnya nyeri, gitu. Kayak orang kram aja misalkan, karena aliran darah di ototnya, pembuangan sisa-sisa metabolisme, timbunan asam laktat pertama, pegel kan. Orang tua kok lebih sering dipijet sih, minta diurut, digigit, baru jalan sedikit udah minta diurut. Nah itu, jadi sebenarnya bukan masalah nyerinya yang berubah, tapi ya karena memang Fisiknya. ya fisiknya atau onderdilnya ini karena faktor usia sudah mulai banyak keluhan di situ. Berarti sebenarnya kita bisa ya dok ya, tetap sampai tua pun tetap Tetap mengurangi sehat. nyeri Iya, sehat itu bisa ya iya, dok ya? Bisa. Jadi itu dia makanya dianjurkan untuk selalu rajin olahraga minimal secara rutin lah, jalan sehat atau apa itu akan tetap menjaga istilahnya kekuatan jantung, gitu, menjaga tetap kestabilan aliran darah, tekanan darah, kemudian juga elastisitas dari sendi-sendi, tulang, kekuatan tulang itu masih tetap terjaga. Nah selama itu terjaga bagus, optimal, insya Allah ya nggak akan ada muncul keluhan-keluhan nyeri tadi. Rasa nyeri itu juga bisa jadi indikator nggak dok bahwa kita perlu melakukan pemeriksaan ke dokter gitu? Ya, kalau seandainya itu nyeri tidak hilang secara otomatis ya, setelah hilang sendiri, itu berarti ada suatu kelainan gangguan yang lebih permanen atau lebih berat. Tapi kalau seandainya misalkan hanya capek, misalkan metabolisme tadi orang kecapean, terus timbunan ada sisa metabolisme numpuk di otot, pegel, terus setelah Pak kasih koyo atau kasih balsem, istirahat, kaki dinaikin, istirahat, hilang, it's okay. Itu memang suatu siklus kondisi metabolisme keseharian yang bisa hilang sendiri. Tapi kalau sudah nyeri itu berhari-hari bahkan berminggu-minggu dengan segala macam usaha tetap tidak hilang, nah itu mesti harus dicari sumbernya. Jadi kalau ada nyeri, apalagi sudah sampai mengganggu dan juga nggak sembuh nih dok dengan obat-obatan yang biasa gitu, harus segera cek ke dokter ya. Yeah. Sebelum kita ngobrol soal penanganannya dok, kita mau tahu dulu nih dok, pendapat masyarakat tentang rasa nyeri yang sering mereka rasakan dan pertolongan pertama yang dilakukan tuh seperti apa? Kita lihat videonya ya dok. Sejauh ini sih pernah ya. Aku pernah ngerasain tuh nyeri di bagian pinggang sama di bagian rahang. Pernah sih di pinggang. Pernah di bagian yang sering tuh di sini nih, leher nih. Kalau untuk penyebab dan bahaya, saya mendiagnosis sendiri ya. Mungkin karena kalau pinggang itu saya kurang air putih, karena mungkin seharian beraktivitas. Kayaknya salah posisi duduk, terus atau enggak duduknya udah kelamaan kayak gitu. Terus jadi kayak pegel aja gitu di situ, di pinggang. Kecapean sama angin biasanya yang sering kita jalanin ya, sering kita rasain di situ. So far sih minum atau konsumsi obat pereda nyeri aja lah ya, paling selebihnya istirahat. Kayak aku ngelakuin peregangan-peregangan gitu sih, kayak stretching, atau enggak aku biasanya minum obat anti nyeri kayak ibuprofen. Biasa saya minum obat, kalau nggak paling dikerik aja sih. Itu yang utama, kalau dikerik udah agak lumayan ya. Sama paling pakai itu kayak minyak angin itu aja dibalurin, itu udah cukup. Nah itu dia dok, tadi pendapat masyarakat tentang rasa nyeri yang mereka rasakan. Kalau menurut dokter gimana nih dok? Tentang nyeri-nyeri yang, itu kan nyeri-nyeri yang biasa ya dok ya? Termasuknya, ada yang sakit punggung, ada yang rahang gitu dok. Ya, dari statistik atau dari penelitian nih para ahli, kayaknya yang nomor 1 itu sakit kepala ya. Oh sakit kepala? Ya, telat gaji, yang sakit kepala. Ya, ditinggal pacar, sakit kepala. Sakit hati dok? Sakit hati, oh ya. Kepala menjalar ke hati. Iya. Ya. Nah,
kemudian dari statistik kayaknya adalah nyeri pinggang, Nyeri sakit pinggang, pinggang, betul. itu yang paling sering dilakukan. Nah, tadi ada mungkin keluhan dari masyarakat sakit gigi, sampai ada lagunya kan. Nah, sumber itu atau penyebab nyeri itu benar-benar harus dicari akarnya, cari asalnya. Kalau kita bisa tahu tepat di mana sumber nyeri itu, pengobatannya akan berhasil tuntas. Ya. Jadi kayak tadi misalkan nyeri, mungkin kalau ngunyah terlalu di kiri enggak selalu begitu. Jadi berarti ada sesuatu mungkin di giginya, ada giginya lubang kali mungkin, atau peradangan di gusinya. Nah, itu tuh memang harus, baiknya memang harus, maaf nih, ke dokter gigi dilihat betul apa kelainannya, apa keluhannya. Tadi yang mungkin juga di nyeri pinggang juga karena mungkin posisi duduk waktu kerja terlalu lama, itu juga mungkin bisa diantisipasi ya. Ini banyak rekan-rekan kita dokter olahraga, kesehatan olahraga ya, mungkin dokter-dokter fisioterapi itu bisa memberikan saran atau memberikan apa namanya istilahnya kisi-kisi lah bagaimana posisi yang bagus gitu. Dan kita sebenarnya sederhana aja sih ya, kalau kita misalkan banyak kerja di belakang meja gitu ya, kita harus benar-benar membuat suasana kerja kita itu nyaman, ergonomis, senyaman mungkin, gitu. Karena itu sangat berpengaruh terhadap kondisi tubuh kita. Ngetik, ya, ini kalau cuma 5 menit nggak masalah. Ini berjalan setengah jam, 1 jam, ini ototnya ketarik sebelah. Begitu selesai tuh, sakit. Pasti akan terjadi demikian. Seperti hanya monitor itu harus sejajar dengan mata kita ngelihat. Terlalu tinggi, ya pegel leher, terlalu nunduk begini, ya punggung sakit. Jadi ini aturlah posisi kerja itu senyaman mungkin. Ketinggian waktu kita ke QWERTY misalkan ngetiknya, ini posisi ini harus nyaman. Kalau perlu ada sandaran di lengan, biar sini bahu nggak tegang. Tegang, betul dok. Nah, terus ngelihat itu juga nyaman, senyaman mungkin. Terus ingat, setiap 1 jam atau bahkan setengah jam cuci mata, tengok sana, tengok sini. Kalau perlu berdiri, stretching dikit stretching ya dok ya. sedikit, pakai tempat duduk jangan dibanting loh ya, nggak boleh. Pelan-pelan aja ya dok. Pelan-pelan. Ini pakai ini, ditarik, tuh 2, 3, udah cukup. Tuh, yang ringan aja. Tapi biasanya harus sampai bunyi keretek-keretek Enggak usah. Keretek itu bonus. Nah, itu jangan sampai itu buat malah timbul cedera nanti. Otot uratnya akan entah ketarik, entah robek bahkan. Jadi itu berbahaya. Ya. Kalau untuk pemeriksaan nyeri sendiri dok, dia ada nggak sih dok kayak misalnya perlu ronsen atau misalnya MRI itu perlu juga ya dok ya? Itu kalau sudah terus, tadi kan baru pemeriksaan awal ya. Nah, kalau memang dokternya nggak nemuin, sampai wah iya benar ini nyerinya sampai menjalar ke sini, sampai mungkin dicek, waduh diangkat kakinya kok ketarik sampai pantatnya, sampai ke sininya kok ikut ketarik, jadi ada nyeri penjalaran. Nah itu ada dugaan kalau memang itu nyerinya khas, nyeri disertai penjalaran nyerinya itu ada kemungkinan, kalau orang awam bilang ini kemungkinan ada saraf kejepit di pinggang. Nah kalau udah saraf kejepit ya memang harus kita lakukan foto ronsen, gitu. Ada nggak struktur tulangnya berubah atau ada kelainan, sampai terus kemudian kita mesti harus MRI tulang belakang, gitu. Di situ ada bener nggak ada saraf yang kejepit nggak, atau misalkan ada penonjolan diskus atau bantalan tulang rawannya yang nonjol, gitu. Kalau orang Jawa bilang mencotot, nonjol neken saraf yang lewat di situ. Nah itu semua harus dipastikan. Nah, kalau itu sudah, baru nanti mungkin dokternya akan memberikan saran, oh ini cukup di fisioterapi, cukup di masase aja ringan, atau waduh ini harus operasi. Nah. Banyak juga orang yang mengabaikan gitu dok ya, dianggap kalau masih bisa ditahan aja lah gitu. Kalau misalnya agak-agak ganggu, minum obat pereda nyeri. Itu sebenarnya aman nggak sih dok kita mengkonsumsi obat pereda nyeri dalam jangka panjang gitu dok? Kalau jangka panjang nggak aman. Tapi kalau baru nyerinya datang sehari ini, misalkan dia habis pulang dari luar kota atau apa, misalkan dia pegel, badan sakit semua, dia minum is okay, nggak masalah.
Tapi ya tentunya dengan dosis yang terkontrol ya, artinya sesuai dengan aturan pemakaiannya. Dan minumnya pun juga mesti harus terjaga. Nah, sekarang kan banyak juga dok kayak klinik nyeri gitu. Terus kalau di rumah sakit Bunda ini Brain and Spine Center namanya ya dok ya. Ini bedanya apa sih dok dengan klinik-klinik medis yang lainnya gitu dok? Kurang lebih sama. Atau Kurang lebih sama spesialisasi? gini, kurang lebih samanya itu misalkan dalam mendeteksi, misalkan mendiagnosis tadi mungkin ya kalau dibanding dengan klinik yang belum punya MRI ya kita lebih unggul tentunya. Karena kalau memang sudah bisa kelihatan dengan pemeriksaan fisik sederhana, it's okay, langsung kasih obat sembuh pasien atau misalkan langsung fisioterapi sembuh. Tapi kalau pas ketemu kasus yang lebih rumit atau lebih dalam lagi, yang sampai misalkan tadi ada saraf kejepit, kan masih harus ada pemeriksaan misalkan MRI tulang belakang. Nah, mau nggak mau berarti kan harus ke rumah sakit yang memang ada fasilitas MRI. Nah, alhamdulillah di Bunda sudah lengkap. Jadi pasien istilahnya one stop shopping, nggak perlu pindah rumah sakit atau rujuk kemana lagi. Jadi satu tempat langsung konsultasi, langsung bisa diperiksa, langsung bisa dituntaskan oh ini ada kelainan ini Pak. Gitu. Kalau bicara tentang inovasi dok, tadi selain diagnosisnya yang lebih lengkap, terus kalau dalam manajemen nyeri, sebenarnya inovasi-inovasi apa sih dok yang sekarang sudah ada di dunia kedokteran dan tersedia di Indonesia gitu dok? Ya yang dari paling ringan apa istilahnya teknik penyuntikan misalkan, itu sudah banyak dikembangkan di center-center hampir di seluruh Indonesia ya. Jadi misalkan facet block misalkan kita. Jadi antara ruas-ruas tulang belakang itu kan ada sendi. Nah, ini kalau sudah mengalami proses degeneratif atau mungkin pernah ada jatuh, trauma, ketarik segala macam, ini kadang-kadang timbul bengkak peradangan di sekitar sendi. Itu sakit sekali. Nah, jadi kalau facet block atau dengan menggunakan radiofrekuensi itu yang lebih bagus lagi. Itu disuntik dengan anti nyeri, dengan anti peradangan. Nah, nyuntiknya kan nggak bisa sembarangan. Di berapa juga kadang-kadang kita masih harus bantuan siam. Siam itu adalah mesin ronsen yang khusus. Jadi titik jarum yang kita masukkan itu bisa kita arahkan tepat ke tadi titik sumber sakitnya tadi. Jadi lebih efektif pemberian obatnya. Semakin tepat kita melakukan terapi ya insya Allah semakin bagus juga hasil yang didapat. Terus itu ya untuk kayak suntik-suntik. Dan tadi aku bilang RF itu ada mesin khusus radiofrekuensi itu, jadi dia seperti sifatnya itu membakar. Sekarang ngeri ya, kok dibakar sih? Apa nanti nggak nyala api? Yang dibakar dok ya? Jadi yang saya bilang tadi di awal bahwa Allah itu menciptakan kita ini dilengkapi semua jaringan tubuh kita ini ada serabut-serabut halus yang menerima rangsang nyeri tadi. Nah memang pada saat awal itu kan dipakai untuk alarm atau untuk mendeteksi ada sesuatu bahaya. Tapi kalau terus bahaya itu alarmnya nyala terus, jadi mengganggu. Nah akhirnya kita terpaksa mematikan alarm serabut-serabut kecil itu sengaja dibakar. Pakai radiofrekuensi tadi dok. Radiofrekuensi itu bukan kayak api, bukan. Jadi seperti kayak getaran, ya getaran itu radiofrekuensi itu yang dia pada frekuensi tertentu itu akan menyebabkan saraf-saraf kecil itu jadi seperti ya lumer atau rusak. Nah dengan kondisi seperti itu akhirnya penerimaan rangsang nyeri itu jadi berkurang. Jadi orang paling enggak gitu ya. pakai untuk istirahat lebih nyaman, dipakai untuk tidur juga lebih pulas gitu kan. Nah, jadi paling tidak memperbaiki kualitas hidup si orang tersebut. Itu suntik-suntik ya. Terus kemudian sampai ke jalur yang lebih dalam lagi. Ada suntikan juga tapi menggunakan kateter. Kalau tadi jarum kan langsung. Kalau ini kateter untuk organ-organ. Ya sebenarnya kalau kateter kan dulu dipakai untuk misalkan ke jantung, iya. kateter ke otak gitu. Nah ini kateter ke dalam rongga sumsum tulang belakang gitu. Maksudnya untuk itu kenapa nyeri-nyeri ya, itu tulang belakang nyeri ya yang dok? kronis juga bisa. Jadi kalau dia misalkan
jepitan sarafnya belum terlalu nyata. Itu dia mungkin karena kondisi kronis, dia nyeri, hilang timbul segala macam. Itu dimasukkan kateter tadi, terus di area di kanal atau di terowongan tempat lewatnya saraf tadi itu dikasih obat untuk mengurangi nyeri, kemudian obat untuk mengurangi peradangan, sama obat untuk menghilangkan perlengketan-perlengketan jaringan di situ. Nah itu efektif juga untuk mengurangi. Nah ini tergantung kasusnya ya. Nah kalau sudah dengan modalitas tadi kok nggak bagus, atau misalkan dari hasil MR-nya memang sudah ada jepitan saraf yang berat, kompleks gitu ya dok ya? Mau nggak mau harus dilakukan operasi. Nah ini memang penentuan atau decision ini ya oleh dokter. Nah kalau misalkan kelainannya itu kecil, nah dengan perkembangan teknologi baru ini kita bisa melakukan tindakan operasi minimal invasive spine surgery. Pengennya begitu, operasi seminimal mungkin lukanya. Jadi kita juga merusak jaringan otot, jaringan urat di sekitar situ juga minimal, sehingga penyembuhannya jauh lebih cepat dan kekuatan struktur tulang otot di lokasi yang dioperasi tadi relatif tidak berubah karena kita hanya membuat perlukaan hanya minimal. Tapi ya itu tadi, memang perlu satu teknik keahlian tertentu, peralatan, alat-alat instrumentasinya juga tertentu yang khusus, dan otomatis karena ini masih jarang dan masih teknologi terbaru, mahal. Itu jadinya mahal. Selain operasi tadi dok yang modalitas tadi ada yang radiofrekuensi dan sebagainya, itu permanen nggak dok ininya? Hilangnya tuh, sembuhnya tuh permanen atau nanti dia bisa kambuh lagi dok? Ya tergantung. Tergantungnya adalah dia penyebab munculnya itu tadi kenapa. Ya. Kalau misalkan tadi ada peradangan pada sendi, ya, udah diblok dari, udah dilumerin tadi saraf-saraf sekitar situ. Nah, nanti dia ngulang lagi, gendong lagi, bisa balik lagi, muncul lagi nyeri atau keluhan yang tadi dia pernah rasakan itu. Dokter Ibnu, ada yang pengen disampaikan kepada penonton program Sehat Yuk tentang terkait nyeri dan manajemennya? Nah itu, jadi semua itu perlu latihan rutin, gitu. Perlu adaptasi penyesuaian itu secara bertahap. Jangan instan langsung pengen, itu akan membuat sakit badan kita sendiri. Nah, sahabat Kompas.com, itu dia perbincangan kita yang menarik dengan Dr. Ibnu Ben Hadi. Dr. Ibnu, terima kasih banyak penjelasannya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya dok ya di program Sehat Yuk selanjutnya. Sahabat Kompas.com, rasa nyeri merupakan alarm dari tubuh kita tentang ada sesuatu yang tidak beres di tubuh. Jadi jangan diabaikan, apalagi kalau nyeri itu sudah bersifat kronik. Saya Lucia Kusana pamit. Tetap saksikan program Sehat Yuk di YouTube channel Kompas.com. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terus saksikan program Sehat Yuk, obrolan informatif seputar gaya hidup sehat. Sampai jumpa.